Bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kunjungan Presiden Prabowo di Cina ini menghasilkan salah satunya kesepakatan bersama yang disebut Joint Development in Area Overlapping Claim. Soal ini dipertanyakan oleh ahli hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Karena selama ini Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN dalam posisi tidak mengakui klaim Cina di kawasan Natuna yang disebut sebagai 9 dash line atau 9 garis putus yang sekarang berubah menjadi 10 garis putus ya. Implikasinya sangat serius tidak hanya bagi Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN lain yang bersengketa dengan Cina. Tentu setiap foreign policy, kebijakan luar negeri satu negara, doktrin klasiknya adalah kepentingan nasional, national interest. Tapi di dalam perkembangan diplomasi internasional, hal yang disebut kepentingan nasional itu selalu pada akhirnya sejak Perang Dunia Kedua terikat pada pengkondisian blok-blok ekonomi politik. Dulu ada Pakta Warsawa, ada NATO, ada Timur, ada Barat, front Timur dan front Barat. Lalu secara ekonomi dibagi lagi utara selatan. Jadi sebetulnya variabel-variabel nasional atau kepentingan nasional itu terikat pada keadaan global, itu dasarnya tuh. Nah kalau sekarang ada kontroversi bahwa pemerintah Indonesia membuat semacam joint statement yang sifatnya tidak mengikat sebetulnya, tetapi itu penanda awal dari kecenderungan politik luar negeri dua belah pihak. Dan tafsir yang paling moderat menganggap bahwa akan ada negosiasi antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia karena sudah ditandatangani semacam joint statement itu. Kan joint statement artinya ada kesepakatan awal yang memungkinkan terjadinya transaksi di dalam kesepakatan yang akan mengikat, itu intinya. Atau dengan kata lain ada pengakuan bahwa kita masing-masing punya problem, mari kita selesaikan bersama. Itu sifat dari joint statement. Dia belum mengikat, tetapi kecenderungan untuk melihat implikasi dari joint statement itu ke depan tentu terkait juga dengan hukum-hukum perjanjian internasional yang tersedia di kita atau tersedia di dalam diplomatic society. Nah khusus tentang Cina Selatan, dari awal Indonesia ada dalam posisi dibela justru oleh hukum internasional karena dalil Cina itu tidak diatur di dalam hukum internasional. Jadi kalau sekarang ada terdengar semacam joint statement, itu artinya Indonesia mundur selangkah dan memungkinkan Cina maju selangkah untuk mendeklar bahwa dia punya kepentingan yang terganggu di Cina Selatan yang disebut 9 garis putus itu yang kemudian jadi 10 tuh. Jadi sebetulnya secara kalau kita sebut permainan catur politik di Cina Selatan, Cina akhirnya menawarkan semacam agenda partai tunda, kira-kira begitu kan. Padahal Indonesia poinnya udah di atas. Nah itu yang memungkinkan, atau bukan saya memungkinkan, udah mulai terlihat semacam potensi akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, kita bagus teman kita Hikmanto, Profesor Hikmanto yang belajar